Ternyata Dedi, pelawak muda, berpakaian seperti ini itu, bukan stres gagal jadi anggota dewan, tapi pakaian ini, untuk promosi program acara hiburan di televisi. Karena saat pencalonan orderan tampil di TV, semuanya di stop. Saat ini, setelah selesai, mulai bermunculan kembali. Minimal 2 mobil, yang digunakan untuk biaya pencalonan, bisa segera kembali. Begitulah doa dari netizen, walau ada juga yang menyudutkan Dede, seperti tampak di layar berikut ini. Kini, Dede Sunandar ini lagi buka usaha baru, langkah awal makanannya dibagi menjelang salat. Dede menyebutnya sedekah Jumat, tapi acaranya gagal dan dibikin lelucon lucu. Apakah itu? Pagi udah berjuang. Televisi ini adalah kritik pedas buat tim sukses Dede Sunandar yang sudah berkhianat itu. Tim sukses yang selalu rutin minta jatah dan anggaran kampanye sebanyak 22 orang dari setiap kelurahan. Tapi saat pencoblosan total suara yang milih Dede Sunandar, totalnya hanya 11 orang saja. Lalu tim suksesnya calon anggota dewan, apakah yang sukses maupun yang gagal, yang paling banyak bermanfaat dan mencerdaskan anak bangsa itu adalah Dede Sunandar. Mengapa demikian? Dengan kegagalannya Dede, karena mendapatkan suara hanya 11 orang. Padahal tim suksesnya saja konon ada 20. Jika tim sukses yang dimiliki sebanyak 20 orang, itu yang diberi biaya anggaran rutin untuk kampanye selama persiapan pemilihan. Berarti paling tidak suara tim sukses saja yang memilih Dede. Kini mereka malu sendiri karena Dede mengumbarnya secara nasional, masyarakat setempat akan mengenalnya. Ini adalah pembelajaran berharga bagi para pelajar yang sekarang masih duduk di bangku sekolahan, berharga bagi para calon yang akan datang agar berguru ke kisah pahit Dede. Cerita ini di antara semua teman-temannya kan sering kumpul. Ada yang sistem gaji, setiap bulan digaji. Ya seperti PNS begitu. Awal bulan gajian sampai ke pemilihan umumnya itu sendiri. Sampai mengeluarkan anggaran 1 kali itu di dalam cerita Dede nih. Bisa habis 1 bulan itu 20-40 juta untuk gajinya saja. Tapi Dede tidak melakukan seperti itu. Kalau Dede itu setiap pertemuan ada kumpul-kumpul ya bayar. Nah, kadang-kadang ditelepon, kata Dede, di sini lagi pada kumpul nih warga, gitu kan. Akhirnya kalau tidak datang, wah ini sangat sayang sekali nih cepatnya. Begitu datang ke situ, tanya, Bapak di mana? Tinggalnya di sini. Saya lagi mencalonkan di daerah sini, ya udahlah saya dukung, tapi mas saya tidak kasih makan dulu lah deh gitu. Akhirnya makan semuanya. Ternyata acara rutin seperti itu ada di mana-mana.
Dan teleponnya kadang-kadang pada jam makan gitu kan, kumpul-kumpul sekian puluh orang dikasih makan, itu dianggap kecil. Dede sendiri ternyata bukan habis 2 mobil, tetapi diralat ternyata. Dede itu kalau dihitung-hitung seharga 2 mobil baru habisnya. Untuk apa? Yaitu tadi, kadang-kadang pergi ke pengajian. Di pengajian ibu-ibu itu semuanya pada ingin selfie, kata Dede kan begitu. Anak-anaknya semuanya, kalau yang hadir itu 200 orang, belum nanti suaminya jadi 400 kan begitu, belum lagi anaknya. Sekarang ternyata tidak ada satupun, orang tim suksesnya aja 22, yang ada suara total itu hanya 11. Berarti 11 itu siapa? Ya keluarganya dia sendiri kan. Berarti mereka yang datang ke Dede setiap malam minta kopi, minta makan. Kadang-kadang begitu datang ngetuk pintu langsung bicaranya begini. Nanti kalau sudah jadi jangan sombong ya, jangan susah ditemui. Barulah ngomong-ngomong ujung-ujungnya transport, kan begitu. Ada lagi yang lain nero-nero, ada pesan dari warga nih, katanya kalau nanti Dede itu terpilih, aspirasi gini, rakyat itu inginnya seperti ini, anggota dewan itu harus ini, ujung-ujungnya minta transport. Seperti itulah kerjaan tim sukses itu. Nah, yang paling lucunya lagi, kebetulan di tetangga saya ini di sebelah itu kan ada tempat ojek ya, tempat ngumpulnya orang-orang di situ. Kadang-kadang juga judi juga di situ, judi online katanya, konon katanya, sebab ada berita ada digerebek polisi dan mondok juga katanya di kantor kepolisian gara-gara tertangkap sedang judi online di situ. Ya ternyata banyak tim sukses di situ ngumpul-ngumpul, tapi sambil tiduran main HP aja, kadang-kadang telepon. Apa bunyi teleponnya? Iya nih, saya sedang berkumpul-kumpul dengan warga. Ini kedengaran kan berisik, emang berisik orang di pangkalan ojek kan begitu. Maksudnya itu gimana nih? Masa tidak ada transportnya sama sekali nih untuk mereka? Bilang begitu. Akhirnya buka, sudah ada di rekening. Begitu. Ternyata ada temannya yang bilang, lah kamu tim suksesnya si A atau si B? Jangan Dede lah bilangnya. Iya lah, katanya oh no, iya, cari yang mana aja yang paling gede. Kita bilang begitu ternyata. Terus mana yang paling gede? Ya kalau di sana itu digaji setiap bulan, kita gajian. Kalau di sini mah sekali datang ya kita dapat transport. Nah, jadi yang dipublikasikan yang mana ini? Kita bilang begitu kan? Ya itu mah urusan warga, kita mah hanya publikasi saja. Yang penting kita kerja. Itu salah satu contoh menurut tim sukses oknum ya. Jadi tim sukses itu bisa semua calon dia jadi tim sukses. Biasanya pada saat pencalonan, mereka itu panen dari semua calon. Para tim sukses gadungan itu, dengan modal fotokopi kartu penduduk warga, bisa meraup untung besar dari semua calon. Dan saat sudah terpilih, mereka akan lebih gila lagi, dia konon akan meminta jatah. Ya, karena ini sudah ngeheng terlalu banyak grup, katanya, padahal mah asalnya dia kan paling rutin datang ke Dede untuk sowan, ya minta ini, minta itu gitu kan. Dan rutin begitu. Malah paling duluan pamit untuk keluar dari grup karena ngeheng HP-nya katanya. Padahal sudah tahu dia kalah dan suaranya hanya 11 orang, padahal tim suksesnya aja sekian jumlahnya. Tim sukses tidak memilih Dede itu sendiri. Dan ada saran-saran juga dari Dede, katanya pengalaman ini mudah-mudahan jadi pembelajaran buat yang lain. Kalau mencalonkan itu harus di tempat sesuai dengan KTP. Kalau Dede KTP-nya di Jakarta, menjadi calonnya di Kota Bekasi, kan tidak nyambung. Nah, itu juga saran dari Dede. Dan masih banyak lagi, di samping hati-hati jangan terlalu mudah percaya kepada tim sukses yang datang. Hanya ajas memanfaatkan saja. Jadi mereka itu panen pada saat pemilu itu, pada saat pilkada itu. Padahal hobinya cuma ngumpul-ngumpul aja, tidur-tiduran di pangkalan ojek, di mana begitu. Tapi kalau bertemu dengan para calon, semangatnya tinggi, ngumpulkan KTP. KTP itu ternyata diuangkan. Sekian KTP satu orangnya berapa untuk konsumsi, support nanti.
diambil paksa oleh orang merampok gitu ya. Lalu Rasulullah berkata, lawan. Lalu bagaimana jika ia menyerangku ya Rasulullah? Rasulullah pun berkata lagi, lawan. Bagaimana jika aku terbunuh? Ya Rasulullah, engkau akan mati syahid. Dan Rasulullah pun menyarankan kita untuk minta tolong ketika kita tidak mampu, teman-teman, untuk melawan hal tersebut. Jadi teman-teman, jangan pernah takut. Kebenaran selalu di sisi Allah. Jangan pernah takut ketika engkau benar.